Selamat datang kawan-kawanku semua. Salam jumpa dari aku Kayla. Aku ingin mempersembahkan cerita kisah Timun Mas dan Buto Ijo. Dengarkan baik-baik ya. Nah, kali ini aku cerita ditemenin sama Lala. Halo Lala, hari ini kita cerita tentang Timun Mas ya. Oke kak, kakak yang mulai ya. Oke. Pada suatu ketika di sebuah desa tinggal seorang nenek janda bernama Mbok Srini. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di desa itu. Keluarganya kemana kak? Keluarganya? Dia tidak memiliki keluarga satupun. Suaminya telah meninggal dan dia tidak memiliki anak. Terus di pagi hari, suara apa hayo? Tahu nggak? Tahu dong, suara kekek. Loh, kok bebek? Bukan bebek lah. Tebak lagi. Siapa tahu ada yang jawab ayam. Kalau ayam bener tuh. Nah, di pagi hari ayam berkokok keras dan Mbok Srini sudah berada di hutan untuk mencari kayu bakar. Tak lama kemudian, ketika Mbok Srini mau pulang, tiba-tiba bumi berguncang. Ho 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 ho! Menghadang Mbok Srini. Tidak! Astaga, siapa raksasa itu? Raksasa besar. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Mbok Srini ketakutan. Dan raksasa besar itu menjawab, aku di sini sedang mencari makanan. Ngomong-ngomong, aku bernama Buto Ijo. Mbok, kamu sangat ingin mempunyai anak ya? Mbok Srini kaget. Loh, kok raksasa bisa tahu ya? Iya raksasa, maksudnya iya Buto Ijo. Aku sangat sekali ingin mempunyai anak. Aku punya dan aku tahu caranya bagaimana supaya kamu mempunyai anak. Srini langsung terkejut dan mulai merasa senang. Bagaimanakah caranya raksasa? Aku akan melakukan apapun supaya aku bisa mendapatkan satu orang anak, kata Mbok Srini. Aku mempunyai biji ajaib. Tanamlah di rumahmu dan sebuah keajaiban akan terjadi. Dan jika nanti kamu telah mempunyai anak, jika dia sudah berusia 16 tahun, kau harus memberikannya padaku. Kamu berjanji? Kata Buto Ijo. Mbok Srini tidak berpikir panjang lagi. Dia langsung menjawab, baiklah, aku akan menuruti semua perintahmu. Sekarang berikan aku biji itu dan aku akan menanamnya di rumah. Mbok Srini langsung mengambil biji benih itu dan menanamnya di rumah Lala. Terus setelah 2 minggu, 2 minggu kemudian Mbok Srini terkejut ketika melihat ladang belakangnya yang dipenuhi dengan banyak sekali timun. Ajaib banget ya kak. Iya Lala, ajaib banget. Ajaib ya memang. Tapi sekian banyak mentimun itu ada satu mentimun yang lebih besar dan warnanya kuning keemasan. Karena penasaran, Mbok Srini langsung memetik buah mentimun itu dan membawanya masuk untuk dibelah. Setelah dibelah, astaga! Seorang bayi perempuan cantik ada di dalam buah mentimun itu. Ya ampun, cantik sekali bayi ini. Aku akan memberi nama
remaja yang berusia 16 tahun. Setelah menyadari Timun Mas sudah berusia 16 tahun, Mbok Srini ingat beberapa tahun yang lalu raksasa mengatakan kalau anaknya sudah berusia 16 tahun harus diberikannya untuk disantap. Bagaimana ini? Aku sangat sedih ketika timun emas nanti akan diambil. Dan keesokan harinya, raksasa datang untuk menagih janji. Oh, Mbok Srini, kemana? Kemana anakmu? Aku sudah sangat lapar menunggu. Cepat berikannya kepadaku. Mbok Srini langsung terkejut dan keluar rumah dengan tergesa-gesa. Aduh, ampun raksasa. Timun emas, anakku sedang pergi ke pasar. Kau kembalilah 2 tahun lagi ke sini. Karena timun emas sepertinya belum terlalu dewasa dan dagingnya masih kurang sedap untuk kau makan, kata Mbok Srini beralasan. Baiklah, kau benar juga. Siapa tahu setelah 2 tahun, anakmu itu akan lebih lezat bagiku. Oke, aku akan datang 2 tahun lagi dan jika kamu berbohong, aku akan memakanmu hidup-hidup. Kata raksasa itu yang membuat Mbok Srini takut. Tak terasa 2 tahun telah berlalu. Dan di malam hari, Mbok Srini bermimpi. Wah, kamu nanti jadi timun emasnya ya. Oke kak. Mbok Srini bermimpi kalau di kaki gunung ada seorang pertapa tua yang akan memberikan jalan keluar supaya timun emas bisa tetap hidup bersamanya. Mbok Srini keesokan harinya semakin penasaran. Dan di pagi hari ia langsung pergi dan bergegas ke bawah kaki gunung. Dan ternyata benar, di bawah kaki gunung itu ada seorang kakek pertapa tua yang sedang memanggil Mbok Srini. Hei Mbok Srini, kemarilah. Ambil 3 bungkusan ini dan suruh timun emas anakmu untuk membawanya ketika berlari dari sang raksasa. Dan Mbok Srini menerimanya, kemudian membawanya pulang. Dan ketika Mbok Srini memberikannya kepada timun emas, raksasa besar itu datang lagi. Mbok Srini langsung berkata, "Timun emas, segeralah pergi lewat pintu belakang. Bawalah 3 bungkusan ini dan jangan lupa melemparkannya ketika kau sedang dikejar raksasa." "Baik, Nak, aku akan segera pergi," kata timun emas dan segera berlari lewat pintu belakang. Mbok Srini langsung menemui raksasa yang sudah menunggu kelaparan di depan rumahnya. Hei Mbok, sudah 2 tahun dan anakmu tentu saja rasanya akan sangat lezat bagiku. Berikan anakmu. Mbok Srini, raksasa, sekarang timun emas sedang tidak ada di rumah. Bagaimana ini? Raksasa yang sangat lapar langsung marah dan, kau ini bagaimana? Di mana timun emas? Raksasa melihat berkeliling. Dia di sana rupanya. Raksasa mengejar timun emas yang sedang berlari kencang sekali. Tapi raksasa tidak perlu ikut berlari. Loh, kenapa kak? Oh iya, kan raksasa punya kaki yang lebar. Iya, raksasa nggak perlu berlari karena ia memiliki Kakinya yang sangat lebar. jadi ia bisa melangkah jauh tanpa berlari. Ia mengejar timun emas. Setelah kelelahan berlari, timun emas, "Oke, aku akan menggunakan gigi itu." Dia melemparkan bingkisan pertama yang ternyata berisi jarum-jarum. Ketika terkena raksasa,
jarum-jarum itu berubah menjadi pepohonan bambu yang sangat lebat dan menusuk sang raksasa. Aduh, apa ini? tabir raksasa dengan tangannya yang kuat bisa mematahkan semua bambu-bambu itu dan kembali mengejar Timun Mas yang kembali berlari lagi. Dan setelah kelelahan untuk kedua kalinya, aku akan melempar bingkisan yang kedua. Setelah dilemparkan ternyata berisi garam yang ternyata ketika mengenai raksasa berubah menjadi lautan yang sangat ganas dan juga sangat dalam. Oh, tolong aku! Raksasa baru sadar kalau kakinya yang besar dan panjang bisa melewati lautan itu dan kembali mengejar Timun Mas yang juga kembali berlari. Setelah lagi, teringat bingkisan yang ketiga ini. Iya. Dan ketika bingkisan yang ketiga dibuka, dilemparkan ke raksasa yang berisi terasi. Terasi. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dan ternyata terasi itu berubah menjadi kolam lumpur yang sangat ganas, panas, juga akan menelan semua yang ada di sekitarnya. Oh tidak, tolong aku. Timun Mas, aku janji tidak akan memakanmu. Tolong, Timun Mas, tolong. Kata raksasa, meminta tolong. Timun Mas, tolong, aku berjanji agar tidak memakanmu. Tolong, Kata raksasa. Dan karena semakin lama, semakin banyak bergerak meminta tolong, lumpur itu semakin menelannya. Akhirnya raksasa itu tertelan lumpur dan lumpurnya pun menghilang. Timun Mas sangat bahagia melihat ibunya saat ia kembali pulang. Ibu! Akhirnya pun mereka hidup selamanya dengan bahagia. Nah, jadi kita harus mau berusaha kayak Timun Mas ya teman-teman. Apapun yang terjadi, kita harus terus berusaha dan meraih cita-cita kita. Dan juga jangan lupa berdoa pada Tuhan ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kayla dan Lala. Dadah! Sampai jumpa!